Petani sayur di Lembang, Kabupaten Bandung Barat menghadapi tantangan yang kompleks akibat fluktuasi ekonomi seperti sekarang. Kenaikan harga BBM, pupuk, plastik yang bertubi-tubi memaksa mereka nyaris berpikir untuk mengakhiri usaha mereka. Segala upaya pun dilakukan untuk bertahan saat situasi sulit yang sedang mendera. Dan berikut kisahnya dalam laporan khas redaksi. Kondisi ekonomi global dan juga masalah geopolitik yang tidak menentu berdampak signifikan terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pertanian, di mana berbagai kebutuhan utama penunjang seperti pupuk dan juga pestisida mengalami peningkatan yang signifikan. Petani sebagai pelaku utama industri pertanian harus bertahan menghadapi kondisi ini. Pertanian merupakan tulang punggung kehidupan bagi sebagian masyarakat di Bandung Utara. Seperti Antri yang telah menjadi petani sayuran di Cibodas, Lembang sejak 18 tahun silam. Di lahan pertaniannya, sayuran seperti selada romaine, bayam Jepang, brokoli, dan sawi menjadi komoditas utama. Kenaikan harga pupuk menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi, bahkan kenaikan harga pupuk kimia mencapai sekitar 20%. Pupuk yang merupakan bahan penunjang utama menjadi syarat utama wajib sayuran untuk bisa berkembang dengan baik. Kondisi memaksa pria 48 tahun ini harus berhemat tanpa mengorbankan kualitas produksi pertanian. Meski terasa berat, Antri berusaha menghadirkan kualitas sayur terbaik saat keuntungannya didapat tidak sebesar sebelumnya. Kalau berat mungkin pasti ya, kalau berat pasti. Dijalani ini kita hanya bertahan hidup untuk survival aja ya. Artinya karena mungkin untuk saya pribadi ya apa yang harus saya lakukan lagi gitu kan ya. Kita dari dulu bertani sekarang masa harus menyerah di wilayah pertanian juga. Keluhan serupa juga diungkapkan Elgi, salah satu petani sayur. Elgi yang tergabung dalam kelompok tani Macakal ini mengaku kenaikan berbagai bahan penunjang pertanian seperti pupuk pestisida, insektisida, dan juga plastik turut memberikan tekanan bagi para petani sayur. Untuk saat ini hampir semua sih gitu. Untuk saat ini hampir semua untuk di bidang pertanian lah gitu. Yang kemarin mungkin ada di plastik gitu. Untuk sekarang ada di pupuk, ada di pestisida. Hampir semua lah gitu yang berhubungan dengan pertanian semua naik kan. Sebelum nilai tukar dolar melonjak, harga pupuk sekitar Rp700.000 untuk satu karung berisi 50 kg. Namun saat ini harga melonjak drastis. Sekarang 1 kg pupuk impor bisa dibeli dengan harga mencapai angka lebih dari Rp900.000. Kenaikan harga pupuk bukan sekedar 1-2 kali saja. Bahkan pedagang mengaku kenaikannya bisa terjadi setiap 3 bulan sekali. Kalau untuk kenaikan sendiri sebenarnya memang sangat signifikan ya. Dari yang awalnya per karung itu saya jual itu 400.000, sekarang udah sampai 450, udah sampai 480. Dan juga kenaikannya itu biasanya kalau kenaikan pupuk tuh di sini bisa hampir 1 tahun 2 kali, 1 tahun 3 kali. Kalau untuk sekarang udah hampir 3 bulan sekali, sampai 2 bulan sekali itu udah naik. Hal ini memaksa Elgi memutar otak untuk mencari cara agar biaya produksi tidak membengkak sekaligus membebani keuangan keluarga. Pupuk organik cair yang dikembangkan kelompok tani Macakal cukup membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang harganya terus melambung. Untuk saat ini kita mensiasatinya dengan pupuk organik cair atau POC ya, supaya kita bisa menekan kos itu gitu. Dari tadinya kita memakai pupuk kimia itu mungkin 100%, bahkan sekarang bisa ditekan di angka 30 nyampe 50%. Kenaikan harga bahan pertanian juga mempengaruhi kondisi keluarga para petani. Sang istri, Teni pun harus turut menekan berbagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan permodalan. Meski berat, usaha pertanian yang menjadi sandaran hidup harus terus dilakukan. Jujur berat sih, makanya kadang kalau suami misalkan butuh buat pupuk apa itu pasti laporannya sebelumnya, biar kita ikut nabung dulu gitu. Dari hasil ininya, uangnya kita sisihin gitu. Terus biaya apa aja biasanya yang bertambah? Dari upah yang kerja misalkan
terus ya obat-obatannya buat di kebun. Di tengah berbagai tantangan, petani dituntut untuk terus mencari cara agar hasil panen bisa terserap dan memiliki nilai jual yang stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas jaringan pemasaran ke berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional hingga peluang ekspor. Penjualan sekarang kita jadi lebih banyak ngebuka market ya. Kemarin kan hanya Horeca, hotel, restoran, kafe, sekarang ke supermarket, ke ekspor, lalu kita ke pasar tradisional juga sekarang diperbanyak gitu. Ditambah sekarang kan ada program yang MBG itu kita tawar-tawarkan gitu. Bagi mereka, bertahan bukan sekadar pekerjaan, melainkan tumpuan hidup yang harus terus dipertahankan di tengah berbagai tantangan yang semakin berat. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.